Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Didit Aditya Febriansyah dari Elektro 19A. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa soal dari mata kuliah elektronika analog. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs 15 volt? Jelaskan secara matematis. Lalu nomor 2, jika J1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Nah, di sini adalah dioda Zener 1. Nah, jika yang ketiga, jika dioda Zener 1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Yang terakhir ada hitunglah data DJ1 atau daya dari dioda Zener 1 dan 2 pada soal nomor 3. Nah, ini adalah contoh gambar rangkaian dioda Zener. Ini dioda Zener 1, ini dioda Zener 2, ada sumber dengan tegangan 24 volt. Ini ada resistansi dengan berat 300 kilo ohm. Nah, langsung jawab saja di nomor 1. Yang pertama, kita diketahui bahwa Vs sama dengan 15 volt. Lalu tegangan Zener 1 sama dengan 6 volt. Ada Vz2 sama dengan 18, karena NIM saya 18 karena diganti. Lalu ada RS-nya, RS dengan atau beban resistor 300 kilo ohm. Lalu R1-nya adalah 1 kilo ohm. Nah, yang ditanyakan adalah apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber atau Vs-nya sama dengan 15 volt. Nah, kita buktikan ya. Jawab. Pertama kita V out dengan rumus V out sama dengan Vj1 ditambah Vz2, lalu kita masukkan sama dengan Vj1-nya adalah 6 ditambah Vz2-nya adalah NIM saya sendiri 18. Hasilnya adalah 24. Lalu kita mencari IL. Nah,
Atau IL di sini adalah IL ini adalah arus dari beban. Dengan rumusnya adalah V out dibagi RL. RL di sini adalah si ini. Nah, gambar ini ya itu. Nah, lalu sama dengan hasil yang di atas adalah 24, hasil V out-nya 24 dibagi dibagi 1 kilo ohm sama dengan 24 miliampere. Lalu kita menghitung IS. IS-nya adalah, rumus IS adalah sama dengan dalam kurung VS dikurang V out kurung dibagi RS. Dalam kurung VS-nya adalah 15 dikurang V out-nya adalah 24. Kurung hasilnya adalah 9 dibagi RS-nya adalah 300 atau 300 ohm ya, 300. Hasilnya adalah 3 miliampere. Lalu kita masuk ke IZ. IZ-nya adalah rumusnya adalah sama dengan IS dikurangi IJ. Hasilnya adalah 3, IS-nya adalah 3 kurang IJ-nya. IJ-nya adalah di atas adalah 24. Dan hasilnya adalah sama dengan 21 miliampere. Nah, maka kita dapat menyimpulkan karena
maka IJ1 21 mA, maka lebih besar dari 0, maka akan terjadi regulasi. Jawabannya adalah nomor 1, maka akan terjadi regulasi. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah nomor 2, jika J1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Nah, kita akan buktikan nomor 2. Yang pertama diketahui Vs-nya sama dengan 15 volt. Lalu karena si genre satunya dihilangkan, maka tidak akan dimasukkan ke sini. Kita langsung ke VZ2. NIM saya 18 volt. Nah, lalu RS-nya sama dengan 300 ohm. Lalu R1-nya adalah 1 kilo ohm. Nah, ditanyakan adalah jika J1 dihilangkan, apakah dia regulasi? Nah, kita akan buktikan. Nah, jawab. Nah, V out sama dengan V genre 2 sama dengan 18, maka IL sama dengan, rumus IL adalah V out dibagi V out dibagi RL. Nah, sama dengan 18 dibagi 1 kilo ohm sama dengan 18 mili ampere. Langsung kita hitung IS-nya. IS sama dengan, rumus IS adalah dalam kurung VS dikurangi V out dibagi RS. Nah, sama dengan VS sama dengan dalam kurung VS-nya adalah 15. VS-nya adalah 15 dikurangi V out-nya adalah 18.
hasilnya adalah 3. Lalu 3 dibagi 300 ohm. 300 ohm. Maka hasilnya adalah 12 mili ampere. Nah, lalu selanjutnya kita mencari IZ. Nah, IZ ini, rumus IZ adalah IS dikurangi IL sama dengan 13. IS-nya adalah 13 dikurangi IL-nya itu adalah 18. Hasilnya adalah 5 mili ampere. 5 mili ampere. Nah, maka daya P Z2 sama dengan IS dikali VZ2 sama dengan IS-nya adalah 12 dikali VJ 12 ada 18, maka sama dengan hasilnya adalah 216 mili ampere. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa karena IJ lebih besar dari 0, maka akan terjadi regulasi. Kan nomor 2 ini, hasil ini berarti akan terjadinya regulasi. Nah, sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3, kita baca dulu soalnya, kita ke atas. Nah, nomor 3, jika J1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Nah, yang pertama kita diketahui VS-nya sama dengan 15 volt. Lalu ada VZ1 sama dengan 10 volt. Lalu VJ2 adalah 18 volt. Adalah 10 volt. Ini 18 volt. Nah,
Lalu ada RS-nya. RS sama dengan 300 kilo ohm. Nah, nah, sorry. Nah, lalu ada R1-nya. R1 sama dengan 1 kilo ohm. Nah, soal nomor 3 adalah jika 21 adalah 10 volt, apakah terjadi regulasi? Mari kita buktikan. Nah, kita buktikan. Jawab. V out rumusnya adalah VJ1 tambah VJ2 sama dengan VJ1 adalah 10 ditambah 18, maka hasilnya adalah 28 volt. Lalu setelah V out kita langsung menghitung IL-nya. IL sama dengan rumus IL adalah V out dibagi RL. Sama dengan V out-nya adalah 28 dibagi 1 kilo ohm. Maka hasilnya adalah sama dengan 28 miliampere. Selanjutnya kita menghitung IS. Rumus IS adalah dalam kurung VS dikurangi V out dibagi RS. Sama dengan VS di sini adalah 15 dikurangi V out-nya adalah 28 maka hasilnya adalah 13 lalu dibagi RS. RS-nya adalah 300. Maka hasilnya adalah 43 miliampere. Setelah IS kita menghitung IJ. Bunyi dari rumusnya adalah IS kurangi IL. Sama dengan IS-nya adalah 43 dikurangi 28 maka hasilnya adalah sama dengan 15 miliampere.
adalah hasil IZ. Maka karena IZ-nya lebih besar dari 0, maka akan masih terjadi regulasi. Nah, setelah terjawab nomor 3, masih terjadi regulasi karena IZ lebih besar dari 0. Lalu kita memecahkan nomor 4. Kita baca dulu soal nomor 4 ke atas. Ya. Nah, hitung data DJ1 dan DJ2 pada soal nomor 3. DJ ini ada daya dari dioda Zener 1 dan 2. Kita akan menghitung daya dari dioda Zener 1 dan 2. Nah, seperti biasa kita diketahui dulu. Nah, V2 atau VZ sama dengan 28 volt IZ-nya adalah IZ-nya sama dengan 15 mili ampere. Nah, jawab. Karena kita mencari daya Z1 dan Z2, maka DJ1 sama dengan DZ sama dengan V1 dikali titik aja. Nah, dikali IZ sama dengan V1-nya adalah 10 dikali 15, IZ-nya ada 15 mA, maka hasilnya adalah 150 mili ampere. Nah, jadi daya dari dioda Zener 1 ini adalah 150 mili ampere. Lalu kita masuk ke dioda Zener yang kedua. Zener 2 sama dengan DZ sama dengan masih sama V1 V2 dikali IZ sama dengan VJ-nya adalah 18 dikali 15 sama dengan 270 mili ampere. Nah, maka DJ1-nya adalah 150 mili ampere dan DJ2-nya adalah 270 mili ampere. Nah, kita bisa ketahui bahwa setiap langkah ini bisa menimbulkan nilai-nilai yang berbeda. Nah, karena soal nomor terakhir sudah terjawab, maka
Saya akhiri sampai di sini saja eh, presentasi jawaban saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.